pokoknya luar biasa ya. Ini baru baru sedikit. Aduh, saya sampai gini-gini gini. Oh ya benar juga gitu kan. Oke, paparannya sungguh luar biasa sekali dan kita penasaran juga ya untuk ke berikutnya. Namun eh, kita beri waktu dulu deh 5 menit untuk Kak Maren ini. Gimana? Langsung aja ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau abang saya, teman-teman sekalian, Mister Bako, Kak Eta, kami itu 7 bersaudara. Bang Riko ini anak kelima, anak ketiga, saya kelima, kemudian Muhammad Wahyu keenam. Nah, jadi apa kalau sebenarnya kalau udah abang saya ngomong, kami udah mau diam aja itu sebenarnya. Baik, karena abang saya sudah ngegas gitu ya, saya memulai dengan kisah sederhana sajalah gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa jadikan pemantik. Kisah sederhananya begini, kita tahu tentang eh, apa Abu Nawas, tahu ya semuanya ya. Itu kan banyak kisah-kisah Abu Nawas tuh. Nah, ini memang fiktif kisahnya. Orangnya betul ada. Saya contohkan kisahnya sederhana. Suatu saat Abu Nawas itu dipanggil oleh Sultan untuk ditangkap dan dihukum mati. Apa kata Sultan Harun al-Rashid? Memerintahkan pada para pengawalnya tangkap Abu Nawas. Abu Nawas lagi tidur, ditangkap, nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa, tiba-tiba ditangkap. Abu Nawas langsung ini kan diperintahkan, kata para pengawal, Abu Nawas engkau ditangkap, apa salah hamba? Nggak mau tahu, pokoknya kata Sultan, tangkap, tangkap Abu Nawas dihadapkan di depan Sultan. Apa kata si raja? Abu Nawas, besok pagi kau dihukum mati. Apa salah hamba tuanku? Nggak ada salah, nggak mau tahu, pokoknya dihukum mati. Saya udah kesel sama Abu Nawas sama tingkahnya selama ini. Nggak mau tahu kata si raja, dihukum mati. Jadi Abu Nawas bingung. Bagaimana saya bisa apa tiba-tiba dihukum mati? Pokoknya kata Sultan itu, saya kata raja, nggak mau tahu harus dihukum mati dan yang akan menghukum mati adalah saya sendiri. Nah, dikasihlah seekor ayam ke Abu Nawas. Kata si Sultan, Abu Nawas, bagaimana cara kau bunuh ini ayam? Begitulah cara kau dimatikan. Kalau seandainya hamba tidak membunuh ini ayam, apa kata si Sultan? Tetap saja dihukum mati. Jadi Abu Nawas mau nggak mau itu harus melakukan sesuatu setidaknya apa? Matinya berkelas. Agak nyaman sedikit lah. Kalau nggak dimatikan ya ayam, besok saya tetap akan dihukum mati. Malah saya nggak tahu bagaimana cara saya mati. Akhirnya Abu Nawas mikir semalaman. Kalau ayam ini aku cekek, mungkin besok aku akan dihukum gantung. Pasti sakit. Iya kalau talinya apa ini, apa kecil langsung bisa putus. Tapi kalau talinya besar, sakit. Kalau ayam ini ku sembelih, besok aku dihukum pancung. Aduh, putuslah kepala. Kalau ayam ini ku hempaskan, mungkin besok aku dilempar dari tebing yang tinggi. Iya, kalau langsung mati. Kalau patah-patah dulu, waduh, tambah repot lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Nawas mikir. Besoknya dibawalah itu seekor ayam di depan raja. Apa kata raja? Abu Nawas, engkau sudah siap dihukum mati? Siap, tuanku. Dilihat tuh ayam. Mana ayamnya? Dilihat ayam. Dilihat kepalanya bagus, nggak ada bekas potongan. Dilihat lehernya bagus, nggak ada patah-patah. Dilihat badannya bagus, nggak remuk. Kemudian si raja bertanya, Abu Nawas, bagaimana cara kau bunuhnya ayam? Abu Nawas berkata, saya tiup bagian belakangnya, tuanku. Berapa kali ditiup? Berkali-kali, tuanku. Sampai apa? Sampai mati, tuanku. Rajanya langsung mikir. Dua kemungkinan. Pertama, Abu Nawas bisa mati. Tapi rajanya bakal malu. Kenapa? Bunuh rakyatnya ditiup dari bagian belakang tempat pembuangan. Tapi kalau seandainya Abu Nawas tidak mati, yang malu rajanya lebih malu lagi. Kenapa? Kehabisan napas. Karena apa? Niup bagian belakang rakyatnya. Akhirnya apa kata si raja? Ya sudah, bebas saja. Lepaskan, lepaskan. Nggak jadi dihukum mati. Teman-teman sekalian, kisahnya sederhana. Kadang-kadang saat kita menemukan sebuah masalah, kita langsung blank. Tapi kita sebagai seorang manusia, Allah ciptakan mempunyai satu kelebihan. Apa itu? Kita memiliki akal.
Sebagaimana Bang Reko tadi sampaikan, ada kurang lebih sama semua. Otak kita sekitar 2 kilo, gitu ya. Saya pun belum pernah nimbang otak saya berapa kilo. Tapi ya begitulah hasil penelitian. Itu kan bagaimana cara kita memaksimalkan. Saat kita ingin membangun potensi kita, maka pastikan bahwa kita yakin kita memiliki potensi itu. Saat kita sendiri tidak pede dengan kemampuan kita, maka apalagi orang lain. Nah, oleh sebab itu, yuk 5 menit pertama, pedekan diri kita, insya Allah kita pasti akan mampu. Terima kasih, saya kembalikan ke Kaita dan Mister Bako. Wah, luar biasa. Luar biasa, Ya, keren. menurutku saya harus tahan dulu loh ya. Dia kayaknya udah lihat waktu nih. Pas banget 5 menit ya. Kamaran Ya, ini ceritanya sangat menggugah. Abu Nawas, aduh banyak sekali entry point yang bisa ditarik malam ini dari Kak Maharani. Baik buat sahabat Realis Indonesia, kami sampaikan mulai dari sekarang udah bisa disiapkan pertanyaannya buat 4 narasumber kita malam ini. Boleh ditanyakan langsung atau melalui chat box nanti. Nah, selanjutnya Kak Eta, ini saya juga sangat penasaran dan ini perdana sebetulnya Kak Latifah Queen hadir di VLC Indonesia. Ini saya tolong sebetulnya jauh-jauh hari harus ya. Jadi Kak seru Latifah banget. Queen, kita mau mendengarkan 5 menit pertama dari Kak Latifah Queen terkait Human Capital Management, yes. Nah ini pikir adalah kepakaran dari Kak Latifah Queen dan silakan buat sahabat VS Indonesia mencatat semua apa yang disampaikan oleh Kak Latifah Queen. Kepada Kak Latifah Queen, 5 menit pertama disilakan. Terima kasih, Mr. Bako, Kak Eta, Kak Farhani, Kak Yul, Kak Ika, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua yang di Zoom, salam kenal. Aku dengan Latifah Queen dari ESG Pop. Semoga kakak-kakak di Zoom ini sehat selalu. Luar biasa segala kesempatan buat saya ketemu sama narasumber luar biasa dan juga kakak-kakak yang sudah hadir. Aku sekarang ini sharing aja karena dalam Zoom ini tentu banyak yang jauh lebih luar biasa lagi dari saya. Tentunya saya tidak berniat mengajari hiu berenang gitu ya. Saya hanya sharing aja bagaimana sih tips membangun gimana Fariko dan juga Kamarani ketika kita paham talenta kita, ketika kita tahu potensi kita, karena Allah pun menciptakan manusia memiliki akal gitu ya. Ketika kita mau untuk berubah, untuk kita akan lebih growth atau menjadi orang yang berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang teman-teman kakak-kakak semua, saat ini kita lagi menghadapi society 5.0 gitu ya. Bagaimana memkorelasikan kita sebagai manusia dengan AI gitu, yang mana tadinya kan ketakutan kita adalah digantikan oleh AI, tapi ternyata sekarang itu bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan AI itu. Nah, selain itu juga ada dihadapkan dengan di era di mana mungkin majority saat ini teman-teman Gen Z sudah mulai lulus kuliah, sudah mulai bergabung, entah itu menjadi seorang guru atau mungkin menjadi korporasi gitu kan, sudah bergabung dengan kita semua di era itu di mana orang itu tidak mau terikat gitu. Jadi maksudnya adalah dia menjalankan project by project atau mungkin sering kita kenal dengan freelance. Gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu challenge kita untuk di human capital. Dan yang ketiga adalah gap generation gitu ya. Tentu ya kakak-kakak kalau di organisasi, di sekolah atau di kantornya ada teman kantor yang beda usianya agak jauh. Nah, itu menjadi salah satu challenge juga kita untuk di human capital gitu. Tapi bagaimana sih kita gitu ya sebagai people, apalagi mungkin kakak-kakak yang menjadi seorang leader di korporasinya atau di kantornya, itu bisa memanage atau mengelola sumber daya manusianya gitu. Atau kita sebut yang sekarang malam ini human capital. Nah, jadi melengkapi Kariko tadi ya, setiap manusia itu memiliki akal gitu ya, dan melengkapi Kamarana juga memiliki talenta masing-masing. Nah, ini adalah piramida dari human capital gitu. Setiap orang itu memiliki fondasi, harus memiliki fondasinya dulu. Fondasinya adalah apa sih kapasitas tadi. Ketika kita tahu kapasitas kita paham, oh ternyata kita tuh punya talenta ketika kita mau loh gitu. Maksudnya kita bisa jadikan talenta itu menjadi lebih baik lagi. Itu adalah suatu dasar yang baik untuk nantinya membangun human capital gitu. Karena yang bertanggung jawab atas human capital kan nggak hanya tim SDM atau tim HC gitu, tapi dari diri kitanya juga gitu. Ketika perkumpulan individu
memahami hal itu gitu ya. Jika Latifah paham, oh human capital penting, Latifah paham memahami itu, kemudian ketemu Kamarani penting juga. Jika kita disatukan, itu akan menjadi sebuah budaya yang sama-sama uh, memiliki apa ya tanggung jawab atas human capital tersebut di dalam organisasi itu. Gitu. Lalu selanjutnya apa sih setelah kapasitas? Gitu. Adalah agility. Agility itu adalah bagaimana kita mau beradaptasi, mau siap menghadapi perubahan gitu ya. Kemudian juga mau bergerak berinovasi. Nah, itu adalah agility yang melengkapi kapasitas kita tadi. Lalu yang terakhir adalah kompetensi. Kalau kompetensi kan tentu tiap orang punya bidangnya masing-masing. Apakah ada yang di bidang IT, apakah ada yang di bidang science dan lain sebagainya gitu ya, di bidang sales gitu. Itu semua adalah pelengkap dari uh, dua piramida tadi gitu. Jadi setelah kita paham kita memiliki kapasitas yang besar, kita mau untuk berubah gitu. Seperti tadi kakak-kakak kita berpindah gitu, berhijrah itu kan kemauan. Ketika kita tahu kapasitas kita akhirnya bisa menjadi lebih grow kita miliki. Nah itu akan menjadi piramida sempurna untuk mendukung human capital seperti itu. Karena kalau yang dipelajari bersama di USQ gitu ya, yang dipelajari dari gurunda saya, Bapak Arjuna Najar, sebuah budaya atau human capital itu diibaratkan sebuah kapal. Kalau kita lagi berlayar, kita kan tentu menggunakan kompas ya untuk mengetahui apa sih tujuan akhir kita atau di mana sih gitu. Nah, itu disebut dengan purpose atau tujuan akhir sebuah organisasi. Maksudnya apa? Visi, misi gitu. Nah, ketika kita tahu purpose kita bersama-sama nih, saya dengan rekan-rekan satu organisasi, tentu itu akan menjadi apa ya pendorong gitu sehingga kapal kita tuh mau melaju kemana sih. Lalu yang kedua adalah values atau diibaratkan sebuah jangkar dari kapal gitu. Ketika kapal kita berlayar harus ada berhenti dulu kan tentu biar nggak goyang gitu ya. Kita harus kaitkan dulu ke terumbu karang gitu misalkan. Nah itu dikuatkan oleh apa namanya jangkar. Maksudnya apa sih kalau jangkar dengan values itu adalah nilai-nilai yang kita yakini ketika kita berada di dalam organisasi itu. Misalkan nilai integritas, nilai berkolaborasi, mau inovasi, mau agility. Nah, hal-hal itulah yang memperkuat kapal kita sehingga kita bisa membangun human capital itu bersama-sama. Jadi bagaimana kita organize-nya, bagaimana kita melit misalkan sebagai seorang leader, bagaimana kita memanage talenta yang ada, kemudian juga bagaimana kita berinteraksi dengan yang lain gitu. Karena kalau kata Simon Sinek, if we don't understand people, we don't understand business. Walaupun bisnisnya itu entah itu dalam bidang makanan, pendidikan, jasa dan lain sebagainya, tentu yang menggerakkan bisnis itu adalah people gitu. So kita harus understand people dengan human capital. Seperti itu, Mr. Bako dan kakak-kakak semuanya. 5 menit dari saya. Semoga bermanfaat. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Kak Latifah Queen, Kak Eta. Masya Allah. If we don't understand people, we don't understand business. Oh, kata kuncinya di situ loh ya. Luar biasa. Oke, baik Kak Eta. Ini makin makin kesini ya, makin asik nih ya Kak Eta. Silakan Kak Eta Iya, lanjut. betul. Ya, masih ada satu nih, Kak Wahyu yang belum ngomong ya. Gimana, Kak Wahyu? Ayo, oke, silakan Kak Wahyu. Baik, terima kasih Kak Eta. Eh, Terima kasih Hmm. Bang Bako dan Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak semuanya. Nah, tadi sebelumnya kalau urutan itu memang sudah pas ya Kak Eta ya. Kalau adik tuh pasti paling bawah atau paling akhir dapatnya. Nah, tapi biasanya yang paling bawah itu biasanya lebih banyak. Contohnya suatu makanan. Oke. Contohnya suatu makanan, kalau misalnya kakak pertama ngambil satu suapan, kakak kedua ngambil satu suapan, ternyata ada tiga suapan masih. Nah, itu bagian kakak, bagian yang adik terakhir. Oke. Ya, Abang Wahyu, Kak Eta bisa kedengaran dari Bang Wahyu?
Kayaknya lagi Eh, ngasih ketawa. dan Ya gimana Kak tadi Wahyu? Kak Latifah, Masya Allah ya, sudah menjelaskan. Halo, kedengaran Ya, Ya, suara saya ya kedengaran? terdengar, 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 Suara saya kedengaran baik? kedengaran baik. Oke, oke. Ini kayaknya sesuai dengan jaraknya yang jauh nih. iya, ini udah pas ya, Eh, jaraknya yang jauh, ya kan? Kapital Oke. ini yaitu apapun yang kita akan oleh pembicara sebelumnya. Terus sudah kedengaran? Kak Wahyu, Oke. kayaknya sinyalnya masih kurang bisa diajak untuk kompromi. Ini kurang bisa diajak bersahabat nih malam ini. Kak Wahyu mungkin bisa dipastikan dulu sinyalnya baik-baik saja, karena jarak kita sangat jauh ya. Kebayang nggak Indonesia Arab Saudi loh ya? Untungnya kita naik pesawat, nggak pakai unta lagi kan? Oke. Baik Kak Wahyu, bisa dicoba dulu, tes-tes dulu. Ya, sambil menunggu Kak Wahyu kepada seluruh sahabat VLC Suara saya Indonesia. kedengaran jelas? Oke, udah. Silakan Ya, lanjut Kak Wahyu. ya. Oke. Terima kasih sebelumnya pada Kak Bako dan Kak Eta dan para pembicara sebelumnya dan semuanya kakak-kakak, eh, para pendengar dan yang sama-sama mengikuti Zoom pada hari ini. Selamat malam dan selamat sore. Ini kayaknya sore saya sendiri deh kayaknya. Kebetulan di sini masih jam setengah empat sore. Nah, eh, terkait dengan human capital, tadi sudah disampaikan oleh kakak pertama ya, kakak pertama Bang Riko dan Bang Mahrani dan kakak Latifah. Nah, kalau saya itu mungkin melengkapi saja, yaitu setiap potensi yang kita miliki, Allah berikan kita eh, semuanya yang berbagai macam. Allah berikan kita potensi itu, apapun yang kita lakukan, satu kuncinya, yaitu ikhlas. Ya, kalau kita sudah ikhlas, kalau kita sudah ikhlas, apapun kerjaannya, apapun profesi kita, apapun yang kita geluti selama ini, yang kita jalani selama ini, kalau kita ikhlas, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Baik itu di kerja, di perusahaan, di instansi, maupun di lingkungan keluarga kita saja. Kalau di keluarga kita ya, kita sebagai laki-laki atau kita sebagai perempuan, kalau tidak ikhlas dalam menjalankannya, itu semuanya terasa sia-sia. Ya, terasa sia-sia. Saya mencontohkan ada suatu yang eh, pernah dialami ya, pernah dialami. Dahulu, sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu, tepatnya 2019. Ya, 2019 itu saya tiba di Arab Saudi. Eh, Tiba di Arab Saudi dalam penugasan sebagai tenaga pengajar di Sekolah Indonesia Riyadh. Pada waktu itu saya datang bulan 6, sekitar bulan 6, bulan Juni lah, bulan Juni. Bulan Juni tepatnya tanggal 29. Ya, ini ada cerita menarik nih tanggal 29 nih. Kebetulan Bang Baco itu dan Bang Riko ngantar saya ketika keberangkatan ke Arab Saudi di Bandara Soekarno. Nah, ketika sampailah saya perjalanan di Riyadh. Nah, di Saudi itu kan kalau penugasan gitu yang disenangi itu kita bisa menjalankan ibadah ya. Ibadah salah satunya ibadah eh, umroh dan bisa berhaji. Pada waktu itu haji itu laksana tepatnya bulan Agustus, kurang lebih 2 bulan. Saya tiba di sini di Arab Saudi, berencana gitu kan, berencana untuk bisa menunaikan ibadah haji. Qadarullah, ke kepala sekolah saya pada waktu itu bilang sama saya, Pak Wahyu jangan dulu ya haji tahun ini. Aduh, rasanya dalam hati saya itu, aduh, kenapa Pak? Ada saya kan ya. Karena Pak Wahyu baru datang, Pak Wahyu perlu penyesuaian gitu kan, menyiapkan satu lain hal. Baik Pak, kata saya kan ya.
Kemudian eh, saya persiapkanlah buat tahun depan. Ya, kurang lebih 1 tahun. Tahun depan, qadarullah 2020 apa yang terjadi? Yaitu COVID-19. Nah, ini eh, apa COVID-19 ini kan bukan hanya di Saudi kan, seluruh dunia. Ya, pada waktu itu COVID-19, qadarullah COVID-19 dan pemerintah Arab Saudi di sini eh, apa memperlakukan eh, memperlakukan social distancingnya sangat bagus. Biasanya pelaksanaan haji itu sekitar 3 juta 4 juta jamaah haji seluruh dunia. Pada tahun 2020 hanya 1.000 jamaah. Nah, 1.000 jamaah berarti berapa ratus juta kita menyiapkan uang untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ternyata ikhlas tadi dapat mengantarkan kita lebih baik lagi. Alhamdulillah 2020 saya diberikan Allah kesempatan satu-satunya orang Indonesia yang berada di Riyadh menunaikan ibadah haji secara gratis. Jadi mungkin kakak-kakak di sini memiliki pengalaman pribadi semua ya terkait tentang ikhlas. Nah, ternyata ikhlas ini bukan hanya eh, ada tulisan apa, misalnya nih surau Al-Ikhlas, tapi melaksanakannya itu butuh tantangan, butuh 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 mental yang baik. Nah, salah satunya dalam kita menjalankan atau menguatkan hati kita agar ikhlas, lingkungan itu penting. Lingkungan penting biar kalau kita dapat teman-teman yang nggak mendukung itu sulit juga kita menjalankan ikhlas ini benar. Ya, ketika kita sudah lingkungan baik. Nah, kemudian kompetensi kita, ilmu kita ada. Kemudian bagaimana caranya kita mengolah ilmu kita ada, pintar kita iya, lingkungan kita bagus, sosial kita bagus. Semuanya itu sudah baik mendukung. Tapi kuncinya satu tadi harus ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, yang lain tuh terasa apa ya? Terasa hampa deh. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin Baik, Kak. untuk pemantik pada hari ini cukup. Kita lanjutkan Luar setelah ini. biasa. Kita tepuk tangan dulu buat Kak Wahyu. Prolognya sangat memantik. Kak Eta, ya, Kak Eta dari 4 narasumber malam ini, ternyata ya ini maaf loh ya kalau saya salah menyimpulkan, tapi saya bisa menarik 4 entry nih. Yang pertama dari Kak Ariko Sudirman itu, kita diajarkan, kita diminta untuk berhijrah. Ya, jadi sahabat VLC Indonesia, kalau pengen mungkin lebih membangun human capital, ya mau nggak mau harus hijrah. Hijrah ini kan pandangannya luas ya. Lalu ada cerita yang menarik dari Kak Maharani. Ini mungkin fiktif, tapi kita ngambil sisi baiknya, atau mungkin fakta juga. Abu Nawas ya ternyata harus punya kecerdikan ya. Jadi ini terkait dengan brain. Ditambah lagi, dilengkapi lagi dari Kak Latifah. Jadi segala sesuatunya yang pertama adalah we have to understand people. If you want to understand business. Jadi kita harus mengerti orang. Kalau ingin berkembang perusahaan kita, ingin berkembang proses kita, maka mau nggak mau kita harus saling mengerti. Ya, itu dan yang terakhir dari semua yang dijelaskan oleh 3 narsum kita, ya ujungnya adalah ikhlas. Itu ya barangkali gitu ya Pak Wahyu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, ayo kita bungkus dengan rasa ikhlas. Nah, untuk mendalami 4 hal ini, kita langsung buka sesi tanya jawab aja dulu Kak Eta ya. Gimana? Siap, ya. Karena saya melihat para peserta Peserta ya. udah sangat antusias untuk bertanya. Baik, kepada sahabat VLC Indonesia, silakan yang ingin bertanya boleh langsung atau boleh ketik pertanyaannya di chat box. Ya, kepada sahabat VLC Indonesia, Kak Eta boleh disapa-sapa, boleh langsung raise hand. Ayo, boleh bertanya Silakan. langsung ke Kak Latifah, Ya, Kak Wahyu, boleh. Kak Ariko, Kak Marani. Boleh keempatnya pokoknya. Ya, boleh. Ayo kita buka, kita hitung 1, 2, 3. Barangkali ada yang mau bertanya langsung, silakan.
Ah, ini nongol juga akhirnya Kak Eta. Kak Eta Siapa silakan ya? membaca Kak Eta. Oh, oke. Ya, ini dari Kak Fahmi. Apakah ada tirakat khusus dari semua pemateri dalam membangun human capital di tengah hiruk pikuk ragam pemikiran manusia, sehingga bisa terbangun nilai-nilai positif di instansi, aku nggak percaya, oh ya, di instansi tempat kita bekerja dan berkarir. Dan untuk pemateri keempat, wow, yang jauh dulu dikejarnya ya. Untuk pemateri keempat, bagaimana tips supaya menjalani kegiatan atau kerjaan bisa ikhlas tanpa embel-embel sesuatu? Wow, punten nanya di kolom karena, oh oke, ini Mister Bako ya? Iya, Langsung oke. bertanyaan langsung, oke, Ya, ini silakan. ini karena nggak dicatut namanya, barangkali Iya, mungkin kita akan mulai dulu karena ini terkait pertanyaan awal itu terkait dengan membangun human capital, iya ya. betul. Jadi ada nggak tirakat ini bahasanya luar biasa ya, tirakat gitu loh ya. Ada nggak? Nah, mungkin kita langsung aja dulu di Kak Queen, Kak Latifah. Ya, barangkali akan dilengkapi oleh Kak Bang Riko Sudirman dan Kak Marin dan Kak Wayu. Buat Iya, Kak Latifah, kira-kira ada nggak silakan. tirakat khusus untuk membangun capital human? Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Fahmi pertanyaannya. Jadi bagaimana sih kita apa namanya tadi untuk membangun human capital di tengah hidup ragam pemikiran manusia. Ya tadi seperti yang disampaikan, era kita ini lagi pesat banget. Entah dari teknologi, agility kita harus apa namanya diperkuat seperti itu. Nah, gimana sih agar nilai-nilai positif itu bisa terbangun gitu ya? Tentu dimulai dari diri sendiri. Kalau misalkan disebutkan dengan apa ya namanya? Kalau misalkan kita pahami budaya, tadi mungkin aku sedikit kilas aja. Budaya positif itu adalah hasil dari sekumpulan orang-orang yang memiliki nilai positif juga. Nah ini nyambung juga sama Kak Wahyu tadi. Kalau misalkan kita mau ikhlas, itu kan tentu harus didukung dengan lingkungan juga gitu. Memang lingkungan itu sangat berpengaruh dengan bagaimana kita bersikap gitu. Nah, sama dengan hal itu. Ketika kita mau lingkungan pekerjaan kita atau karir tempat tempat kita berkarir gitu memiliki nilai yang positif sehingga human capital itu terbangun gitu. Itu dimulai dari kita dulu. Bagaimana kita bisa menerapkan value-value itu, apakah secara nilai integritasnya, atau kan kolaborasinya, atau memahami pendapat orang lain. Walaupun memang terdengar sederhana, tapi itu adalah hal-hal dasar yang bisa kita terapkan dari diri sendiri. Nah, nantinya akan uh, bisa menjadi role bagi yang lain. Khususnya apabila misalkan Kak Fahmi adalah seorang senior gitu, atau misalkan leader dalam organisasi itu dapat menjadi role model yang sangat berpengaruh untuk lingkungan Kak Fahmi. Seperti itu, Mister Bako dan Kaeta dari Latifa. Oke, baik. Terima kasih, Kak Latifah. Oke, mungkin dari Kak Marani atau Kak Wahyu, silakan. Baik. Bentar, sepertinya ada yang ini ya. Oke. Kalimat pertanyaannya keren itu. Apakah ada tirakat khusus sih? Baik, teman-teman, kita ketahui bahwa manusia itu setidaknya memiliki 4 hal. Satu, punya kepribadian. Yang kedua, punya watak. Yang ketiga, temperamen. Dan yang keempat, karakter. Di saat 4 hal itu kita jaga dengan baik, maka yakin bahwa human capital akan terbangun. Saat kita memiliki karakter, orang tahu Mahrani itu karakternya seperti apa. Saat kita ngikut karakter orang lain dan menyampingkan karakter kita, maka yang terjadi apa kata orang? Ah, ini orangnya ikut-ikutan. Saat kita memiliki kepribadian, bahwa kepribadian kita tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, orang mengatakan ini orangnya istiqomah. Dan saat kita mudah untuk naik emosinya,
mudah untuk darahnya meninggi dan seterusnya. Artinya, kata orang ini orangnya mudah untuk temperamen. Empat hal itu bisa menjadi tirakat khusus dalam kita membangun human capital. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membangun nilai-nilai positif itu? Banyak orang yang tidak pede dengan kemampuannya sendiri. Ia cenderung untuk melihat orang di luar. Padahal sebenarnya orang di luar itu melihat dia sendiri. Orang di luar justru kebalikan melihat kita. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Satu hal yaitu coba kita pede dengan kemampuan kita. Kita yakini bahwa kita itu memiliki hal yang luar biasa. Saya contohkan sederhana. Nama saya perempuan. Orang banyak pertama kali mengenal saya dengan nama Maharani. Nama saya perempuan. Suara saya begini lagi. Satu sisi saya tidak akan pernah pede. Kenapa? Karena kalau saya disuruh nyanyi, satu ruangan bakal cepat bubar. Sisi yang lain, saya tidak akan pede. Kenapa? Karena kalau saya disuruh ikut kegiatan, yang ada saya satu kamar sama ibu-ibu. Dan itu udah kejadian 2 kali saya satu kamar sama ibu-ibu. Akhirnya apa? Oke. Di dalam kelemahan itu, saya pede dengan keadaan saya. Oke, baik, nama saya, nama perempuan, suara saya begini. Setidaknya apa? Saya yakinkan kepada orang lain, meskipun nama saya perempuan, suara saya seperti ini, orang lain bakal bakal rindu dengan nama saya. Dan orang lain akan berkata, tidak ada laki-laki yang namanya perempuan, tidak ada laki-laki yang punya suara sumbang seperti itu, kecuali satu orang, Maharani orangnya. Di saat kita pede dengan kemampuan kita, itu kelemahan bisa jadi sebuah kelebihan. Demikian, Oke. Mister Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu, Pak. Ada plus dulu buat Kak Luar Maharani. biasa. Udah sangat melengkapi, Masya Allah ya. Iya. Jadi Intinya hati-hati pede lagi ya. ya Kak Maharani ya. Mudah-mudahan untuk bukan ketiga kalinya ya, untuk salah kamar lagi ya, Maharani. Itu lagu Mister Bako. Jangan sampai Oke, 3 kali. ya. Baik, kita lanjut di pertanyaan kedua. Ini makin banyak pertanyaan Kak Eta. Kita baca aja dulu. Oke. Ini ada dari Kak Reski, ya Kak Reski. Ya. Nah, dari Kak Reski ini pertanyaannya adalah sepenting atau seurgent apa perencanaan tenaga kerja yang berbasis data dalam seorang human capital dalam mengambil keputusan? Apakah ada pengaruhnya ke generasi Gen Z zaman sekarang? Itu ya kira-kira ya. Nah, ini mungkin kita langsung aja ke Bang Riko ya. Bang Riko Sudirman, mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kami terkait pertanyaan ini. Kepada Bang Riko disilakan. Terima kasih, Bang Bako. Ini kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, human capital ini kan hanya suatu istilah. Nah, yang mana setiap kita memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Tapi seberapa jauh, seberapa pentingkah human capital ini? Kalau saya ingin menegaskan sangat-sangat penting sekali. Ya, jadi, mengapa kalau kita bisa bilang ini adalah hal yang urgent, apalagi di era sekarang, yaitu buat seorang yang human capital ini, keputusan yang diambil nggak bisa cuma berdasarkan feeling saja, ya, atau kebiasaan lama gitu kan. Tetapi kalau untuk sekarang itu harus akurat, yang relevan. Ya, mengapa itu? Nah, maka yang pertama itu yang perlu kita pandang, harus perhatikan adalah keputusan lebih akurat dan efektif itu sangat-sangat perlu. Satu, bagaimana menentukan keputusan akurat? Maka saya ingin mengambil salah satu dalil Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu bahwa sesungguhnya Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 itu. Nah, jadi kalau sudah ada ukurannya, maka dia tidak mungkin kurang dan tidak mungkin lebih. Ketika kita berhadapan dengan kehidupan sekarang, maka jangan pernah kita berpikir yang sampai kepada kita itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui atau kita tidak pahami. Nah, mengapa? Karena sesungguhnya kehidupan manusia ini qada dan qadarnya telah ditentukan. Bahwa
kita akan bertemu dengan ini, kita akan menghadapi ini, kita akan berjumpa dengan ini, kita akan mengalami ini, itu semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kita dilahirkan. Jadi, saya ingin tadi menambahkan sedikit. Jadi bagaimana, apakah ada terikat khusus? Ada, yaitu mohon maaf, kalau yang masih ada orang tua, maka perlu ridho orang tua dalam menghadapi kehidupan. Kalau kunci sudah kita pegang, maka pintu sedahsyat apapun bisa kita buka. Apa kuncinya itu? Doa dari orang tua. Nah, tetapi kalau kita tidak memegang kunci, kita berusaha untuk membuka, terbuka nggak pintu itu? Terbuka. Hanya saja bisa jadi pintunya rusak, atau tangan kita kesleo, atau kaki kita kesleo. Mengapa? Karena kuncinya tidak kita pegang. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara kehidupan sekarang, kita tidak bisa untuk diam saja, tapi harus berubah. Apa? Dalam konteks agama itu, kalau saya di sini mandang dalam konteks agama, bahwa ada ungkapan, dengar apa yang diucapkan oleh seseorang, dan jangan kau lihat siapa yang mengucapkan. Kalau itu baik, maka ambillah meskipun itu musuh kita yang mengucapkannya. Tetapi kalau itu buruk, maka tinggalkanlah meskipun itu teman akrab kita yang menyampaikannya. Nah, kehidupan seperti itu. Untuk saat ini, gitu kan, human capital itu sangat penting sekali. Mengapa? Kita berhadapan dengan era-era yang luar biasa, beda dengan zaman-zaman dahulu. Zaman-zaman sekarang itu digital. Maka kita tidak bisa menutup mata. Jadi kawan-kawan, jangan pernah menghentikan diri, mengatakan diri aku tidak bisa, sehingga kita membuat diri kita, mengunci diri kita terlebih dahulu sebelum kita mencoba. Nah, ini ada pengalaman sedikit saya ingin sampaikan. Nah, ketika contoh saya dulu ketika mau masuk ke sini, mau masuk mendaftar menjadi seorang pendidik di luar negeri itu sangat dahsyat sekali. Kebetulan Mr. Bako ini juga sama. Kebetulan Mr. Bako ini adalah salah seorang guru terbaik Indonesia yang dikirim dulu di Malaysia. Kebetulan dia satu angkatan dengan saya ini. Nah, bagaimana kita membentuk anak-anak Indonesia di luar negeri itu, wabil khusus di Malaysia, dulu kami itu di ladang. Anak-anak yang tidak tahu bagaimana perkembangannya. Tapi kami tanamkan kepada para siswa ketika itu, kalian bisa, jangan kalian tutup diri kalian, kalian bisa. Dia katakan, bagaimana Pak kami yang harus berhadapan? Kami nggak tahu, kami hanya tahu buah biji sawit saja. Bagaimana dunia itu kami nggak tahu. Maka kami sampaikan, kalian bisa. Kalian bisa dan bisa. Satu, yang kedua, mintalah ridho orang tua dan gurumu. Jadi, ketika kau dapat kunci ridho orang tua dan gurumu, maka kehidupan ini mudah engkau capai. Bahkan Alhamdulillah, ini muridnya Mr. Bako ini. Salah satunya, murid terbaiknya angkatan pertama ya Mr. Bako ya. Yang saat ini sudah masuk ke aparat pemerintah ya di Sulawesi. Itu dulunya dia Misbah kalau nggak khilaf namanya. Dulu dia nggak tahu apa-apa. Tetapi ketika disampaikan bahwa engkau memiliki potensi dan engkau bisa bersaing, maka bismillah langkahkan kakimu, minta ridho kepada orang tua dan gurumu. Mungkin itu, bismillah. Jadi kawan-kawan, jangan pernah putus minta ridho orang tua dan minta ridho guru kita. Wow, luar biasa. Luar biasa, banyak sekali insight-nya luar biasa malam ini Kak Eta, Masya Iya, Allah. betul. Aduh, saya sampai speechless, pengen nangis juga ya, karena ada kisah-kisah haru yang dimunculkan pada malam ini. Luar biasa. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan, ini pertanyaan makin banyak dari Iya, Kak Rani. betul. Ya, tapi Kak Eta, sebelum saya mungkin berikan kepada Kak Wahyu, saya pengen nyapa dulu Kak Rani Andika. Kak Rani Andika. Halo, Bu Halo, Kak Rani, Rani Kak Andika. Rani. Ya, Oke, Kak Rani, Muncul. dari mana? Apa kabar? baik Pak. Ya, Kak Rani dari mana? Dari Pontianak. Oh ya, Pontianak. Ini ada pertanyaannya di chatbox ya. Ya, Ya, ya. Kalau boleh tahu, emang Kak Rani pernah
merasa enggak ikhlas begitu atau gimana? Enggak, apa sih bagaimana sih biar kita bisa tetap ikhlas di dalam kondisi yang tidak mendukung, misalnya Oke, teman ataupun rekan orang tua seperti itu maksudnya. oke, baik dipahami ya. Sekedar kita nanya aja Kak Rani ya. Ya, Baik, Cross check kita ya. akan dari Kak Wahyu. Kak Wahyu, ini barangkali bisa dijawab karena tadi di ujung cerita dari Kak Wahyu ada diksi ikhlas. Kak Wahyu silakan. Baik, terima kasih Kak Rani. Wah, orang kita rupanya kayak Kak Rani ya. Iya, bagaimana cara kita membangun ikhlas itu di lingkungan kita yang tidak mendukung misalnya. Ya, eh ada dua Kak Rani. Ketika kita mengerjakan sesuatu, baik itu Kak Rani maupun saya dan teman-teman pada umumnya, kalau kita tidak ikhlas, sedangkan sudah kita kerjakan, rugilah kita. Pertama, kalau dalam agama itu, Bang Riko mungkin kita nggak dapat pahala ya Bang Riko ya. Tapi kita dapat capeknya doang. Dan dapat pujian orang doang, oh sudah dikerjakannya. Tapi kita tidak ikhlas. Tapi kalau kita ngerjakannya ikhlas, lingkungan kita tidak mendukung, biasanya ada Kak Rani. Di sekitar kita udah ngerjakannya totalitas, kita sudah mengerjakannya maksimal, hasilnya bagus, ternyata tidak dihargain ke hasil kerja kita. Nah, emang ikhlas ini emang berat Kak Rani. Tapi kalau kita kerjakan, kalau kita pahami, kalau kita jalankan itu manis. Manisnya kita dapat pahala. Yang kedua, kalau di kalau yang kalau di lingkungan tempat kita bekerja, hasilnya memuaskan di sekitar kita, memuaskan dan tidak ada celah untuk kita di apa di dijelekkan. Tapi kan kita hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Apalah sebuah pujian. Kalau pujian itu hanya manis di bibir tapi tidak manis di hati. Nah, itu dia ikhlas. Ikhlas itu ketika kita jalankan, kita enak di hati kita mengerjakannya juga enjoy, ketika orang melihatnya juga memuaskan, karena konsep dalam eh, kalau kita kan semuanya memahami ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Kalau kita mau mencari eh, 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 penghargaan dari orang lain, nggak habis-habisnya penghargaan itu. Ada kalanya ketika kita baik, orang menghargai kita. Ketika kita nggak baik mengerjakan, orang nggak menghargai kita. Nah, kalau misalnya kita hanya mendapatkan atau eh, mencari dari pengakuan orang lain tidak puas. Makanya kita mengerjakan itu ikhlas, tapi kepuasan itu ketika orang menikmati dan sang pemberi kepuasan itu adalah ilahi kita atau pencipta kita. Mungkin demikian. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Terima Bang Wahyu. kasih. Waduh, Luar luar biasa. biasa. Ya, silakan Kak Ita. Oke, nah ini ada dari Kak Rani Hati Laila ya. Halo Kak Rani. Kak Rani yang satunya lagi nih. Kak Rani. Kak Rani Hati Laila. Halo Kak. Ya, Ya, Kak. ya boleh boleh disampaikan gimana dengan terkait yang sudah ditulis? Oke, Kak Rani silakan mungkin bisa diaktifkan Ya, audionya. diaktifkan dulu audionya. Kak Rani bisa mendengarkan? Oke, Oke. sudah. Mhm. Oke, terima kasih untuk untuk Mr. Bako dan kakak yang lagi jadi host sekarang. Mohon maaf saya tidak tahu namanya. Kak Eta. Kak Eta, terima Oke. kasih. Nah, sekarang saya agak sedikit suka dengan pembahasan Kak Latifah Queen ya, yang berkata, if you don't understand people, you don't understand business. So,
sangat menarik ya. Jadi itu ada tulisan, ada pertanyaan saya di dalam chat itu, saya berkata gini, bagaimana kita, sikap apa yang wajib kita bawa supaya kita mudah diterima di lingkungan seperti pekerjaan ataupun di lingkungan kita berada sekarang ini. Karena kan sedikit saya tambah, karena sudah mulai bicara ini, banyak orang yang memiliki integritas seperti pengetahuan. Mereka memiliki pengetahuan tentang ilmu, tetapi karakter itu utama. Sungguh karakter itu dituntut sulit kali dapat ditemukan gitu, dapat diterima. Meskipun dia pintar, tapi karakter itu yang pertama. Jadi bagaimana gitu ya, supaya mudah gitu, selain kita memiliki pengetahuan, tapi juga karakter kita itu dapat gitu di satu tempat pekerjaan ataupun di lingkungan kita berada saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rani. Ternyata cukup panjang. Dari mana? Oke, jadi gimana supaya seimbang gitu ya antara karakternya gitu. Oke, kita langsung sama Kak Latifah nih, karena yang ditanyain sama Kak Latifah. Silakan Kak Boleh. Latifah. Baik, terima kasih Kak Rani pertanyaannya, sambil izin share kembali. Nah, sebenarnya ini irisan tadi dari yang disampaikan Kak Wahyu, melanjutkannya ikhlas. Kalau dalam ESQ Matrix, mungkin yang diajarkan oleh gurunda kami di ESQ, Pak Argi Nanjar Distian, sebetulnya betul ya, fenomena saat ini tuh sebetulnya banyak banget teman-teman di luar sana, orang pintar gitu ya, cerdas, luar biasa, namun mungkin karakternya belum seimbang gitu, atau mungkin entah itu belum bisa diterima dengan baik oleh lingkungannya, atau hal-hal yang masih kurang mungkin kita perhatikan gitu ya. Nah, kalau di EFC Matrix ini, kita itu hidup diibaratkan melewati 7 tangga. Kalau kita naik tangga itu kan dari apa namanya, dari bawah ke atas. Nah, kalau ESP Matrix ini kita itu dari atas ke bawah. Maksudnya adalah apa? Lanjutin kalau tadi ya, ketika kita hidup karena kepastian gitu, ketika kita tidak apa namanya lakukan itu untuk mendapat apa namanya, entah itu secara pujian dari orang atau hal lain sebagainya, kita akan mudah kecewa. Terus juga kalau misalkan kita hidup hanya untuk menerima tantangan yang ada gitu, untuk memuaskan rasa apa namanya, kita senang ya challenge biasanya gitu. Nah itu juga tentu akan kecewa dengan hasil yang jika tidak sesuai ekspektasi, atau mungkin jika kita hidup karena untuk mendapatkan apa, eksistensi diri, ketika orang-orang tidak melihat gitu, mata tidak tertuju, itu juga akan bikin kecewa. Atau cinta dan relasi, cinta keluarga, cinta pertemanan, itu akan nggak apa ya, nggak selamanya gitu, pasti ada suatu saat menghilang. Contohnya apakah mungkin kita ditinggalkan orang tua, atau pertemanan kita usai gitu. Perkembangan itu pun sama, ketika kita eh, tidak mencapai itu, kita akan kecewa. Nah, tapi jika kita melakukan hal eh, dengan didasari, kalau misalnya di ESP itu disebutnya the grand why, makna terbesar dalam hidup sebenarnya. Latifa itu atau Latifa itu hidup atau mungkin bekerja gitu ya di ISG untuk apa sih gitu? Apakah untuk eh, mendapatkan eksistensi, atau mendapatkan sebuah kepastian gitu ya, atau cinta dan relasi dengan sekitarnya, atau justru karena ingin apa namanya, mengeluarkan grand why itu. Grand why itu maksudnya adalah ketika kita paham apa yang mau kita lakukan di dunia ini, di dunia yang hanya sementara ini gitu ya Kak, ujungnya itu kemana gitu. Dengan Latifa misalkan menjadi seorang konsultan di SQ, apakah agar bisa terlihat pintar, atau bisa menulis jurnal gitu. Tapi makna mungkin Latifa bekerja di SQ gitu, dengan Grand Y tadi adalah untuk berkontribusi untuk perusahaan, kemudian juga berkontribusi untuk membantu mungkin apa namanya, teman-teman kita, organisasi di luar sana yang memerlukan eh, pendampingan bersama gitu. Nah itulah yang disebut dengan Grand Why. Jadi makna di balik apa yang sedang kita kerjakan. Jadi sebenarnya maksud dari
karakter apa yang bisa, karakter baik apa gitu ya yang bisa brand wine kita gitu. Jadi sebenarnya kita ada di titik ini untuk apa? Gitu. Karena apa gitu. Dan itu ujungnya kita menjalankan kehidupan itu karena untuk beribadah. Sehingga ketika kita paham menjalankan kehidupan dengan tujuan akhir seperti itu, insya Allah karakter itu akan dengan sendirinya muncul. Jadi tanpa perlu kita buat-buat. Gitu. Jadi dia akan dengan alamiah muncul. Oh, saya menolong dia karena nilai ibadah. Saya membantu karena nilai ibadah dan tujuannya adalah pada Tuhan Allah SWT. Seperti itu sih mungkin dari Latifa, Sarani, Mr. Bapak, dan Kak Eta. Oke, terima kasih Kak Latifah. Benar-benar sepadat-padatnya. Ya, Luar biasa sekali. Kak, luar Saya pengen belajar biasa. banyak ini. Kak Ita bisa kedengaran suara saya? Oh iya, iya, iya. Ya. Ya, Kak Ita luar biasa. Ini bukan daging lagi loh ya. Ini lengkap sama tulang-tulangnya ya. Sudah seperangkat ya. Ya, ini lengkap banget ya, sempurna banget malam ini. Jadi satu sisi Betul-betul. ada wilayah spiritual, ada wilayah humanis, ada wilayah emosional, dan hari ini ada wilayah motivasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Kak Latifah Queen ya. Mudah-mudahan ini bisa diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nuh. Masya Allah. Nah, mungkin agak biar lebih asik nih ya. Saya membuka satu kali lagi ruang untuk bertanya kepada 4 narasumber kita malam ini. Mungkin bisa langsung aja. Boleh raise hand karena Ya, pertemuan boleh kita langsung. 25 menit Oh ya, lagi. Karani lagi kayaknya. Kak Rani Hatila ya. Kayaknya Tapi masih sebelum masuk ke Kak Rani Hatila masih ya, penasaran ya. saya jadi khawatir Kak Rani sama Kak Marani jangan-jangan ada punya saudara nih ya. Tapi sebelum Kak Rani Hatila ya, barangkali ada yang lain yang ingin bertanya. Oke. Oke, Kak Rani Hatila ya, kita belum tahu dari mana asalnya ya. Medan ya. Iya, iya, terima kasih dulu sebelumnya saya dari Nias, bukan Medan. Oh, Nias. Jauh. Wow, sekarang di Nias ya. Ya, sekarang aku di Batam biasa kerja. Oh, sekarang di Batam. Oke. Kak Rani gimana? Kak Rani ada tanggapan atau ada yang mau ditanyakan balik? Mhm. Untuk tanggapan yang telah disampaikan oleh Kak Latifah Queens, terima kasih banyak. Berarti ini sama dengannya itu sadar diri dulu ya, apa yang kita kerjakan gitu. Nah, sadar diri, kalau kita sudah sadar diri, dengan sendirinya nanti akan muncul hal-hal penerimaan terhadap diri orang lain. Terima kasih Kak, itu sangat baik untuk kami di sini dan semua kita yang ada di room ini. Dan selanjutnya saya mau bertanya dengan ada topik yang menarik tadi tentang Abu Nawa, di mana Abu Nawa ini ada yang artinya mindset, artinya tidak panik. Mohon maaf tadi siapa yang itu? Saya tidak lihat tadi siapa namanya yang Mas Rani. Kak Marani. Kak Kak Marani. Marani. Oh Bukan ya. Maharani ya, Marani. Rani, hampir sama ya nama aku juga Rani ya. Oke, Oke. ya. Terima kasih Marani. Itu juga sangat bagus untuk kita ya. Sekarang di mana sekarang kita ketika dapat masalah banyak orang panik gitu kan. Gitu banyak orang panik. Nah, yang menjadi pertanyaanku, bagaimana ketika kita menghadapi satu masalah yang membuat kita stuck in one problem? Apa langkah pertama yang membuat kita supaya tidak terlalu panik gitu loh. Kebanyakan orang panik gitu. Dengan pengalaman-pengalaman yang Kak Mahrani punya, boleh sharing di room kita sekarang ini gitu. Karena kebanyakan kita jarang dapat ilmu-ilmu seperti begini, ya kan? Terima kasih. Oke, sebelum dijawab Kak Rani, ini bertanya karena sesuai topik atau ini karena curahan hati? Oh, ini sebenarnya bukan sekedar tapi karena menarik ya, menarik. Oh, iya.
Building ya, namanya kita membangun building human capital. Jadi human capital itu ada yang namanya kualitas dan ada yang namanya integritas. Dalam hal itu bagaimana kita supaya tidak panik? Kita sudah punya soft skill nih, keberanian gitu kan, sudah punya keberanian. Tapi bagaimana supaya kita itu tidak panik? Bolehkah di-sharing sebentar itu pengalamannya supaya teman-teman di Zoom juga di sini punya pengalaman yang baik gitu ke depannya. Terima kasih Kak Marani. Baik, Kak Rani, silakan langsung Kak Marani. Silakan. Baik, wah keren nih. Kita sesama Rani, jadi kita saling memahami ya. Saya punya satu kalimat sederhana. Ada filosofi dari senior kami. Kita itu kalau misalkan menghadapi suatu masalah atau kita menghadapi suatu tekanan, jangan stuck, tapi bertingkahlah seperti ketapel. Ketapel itu makin ditarik ke dalam, makin dia terlempar melesat keluar. Semakin jauh, semakin sakit itu tekanannya, maka semakin melesat dia jauh terlempar keluar. Kita coba ubah pola pikir kita. Mindset kita ubah. Terkadang kita itu langsung stuck di dalam satu posisi. Di saat misalkan kita pengen menghadirkan sesuatu, ada hambatan dari teman, anggap ya, dari 10 orang yang kita hadapi, 7 orang itu menghambat kita. Padahal kita melakukan sebuah kebaikan. Langsung kita berkata, ya sudah, udah banyak yang menolak. Banyak yang nggak suka, ya sudahlah, berhentilah. Coba diingat, masih ada 3 orang yang mau mendengarkan apa yang kita lakukan. Terkadang kita memikirkan sesuatu yang di luar itu yang negatifnya, padahal ada sesuatu positif di lain yang menunggu kita. Nah, itu dalam berpikir namanya berpikir berbasis aset. Kebanyakan kita memikirkan kelemahannya, coba kita buang. Pikirkan ada sesuatu yang lebih dari itu. Sehingga kita tidak akan panik. Saya contohkan yang sederhana. Pada saat saya ikut lomba, apresiasi GTK tingkat nasional tahun 2023. Awalnya saya tidak berkeinginan untuk ikut lomba. Saya hanya kebiasaan, alhamdulillah karena saya menguasai media. Jadi kebiasaan saya di sekolah, saya mengajak teman-teman saya, yuk siapa yang mau ikut belajar media, kita buat media lagi. Yuk kita ajarkan. Karena teman-teman saya, guru-guru pada bikin media, lah masa kepala sekolahnya nggak bikin? Akhirnya saya buat untuk sekolah. Saya gabungkan semuanya. Saya jadikan sebuah aplikasi. Kemudian pada saat ada waktu lomba apresiasi GTK tingkat provinsi, saya memotivasi teman-teman saya, yuk Bapak Ibu ikut kegiatan, ikut lomba dan seterusnya. Nah, teman-teman saya, guru-guru di sekolah bilang, kalau Bapak nggak ikut, kami nggak mau ikut. Awalnya saya nggak mau ikut, akhirnya ya sudah, untuk ya jadi inilah itu ya, membersamai teman-teman ikut semua. Ternyata Alhamdulillah juara 1 provinsi, lanjut tingkat nasional. Saya melihat sebuah aplikasi saya pada saat saya melihat presentasi gitu ya. Ada teman-teman lain, kepala sekolah yang lain itu mempresentasikan aplikasinya luar biasa. Mereka mengembangkan yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Yang saya hadapi penilainya gitu ya, jurinya itu adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, luar biasa. Tapi apa yang saya ini kan? Saya lihat sebuah aplikasi saya, kemudian saya berpikir, saya temukan, oh, kelemahan dari ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kelemahan dari aplikasi yang saya kembangkan. Akhirnya, sebelum orang bertanya ini, maka jika akan muncul pertanyaan ini jawabannya. Jika muncul pertanyaan ini jawabannya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Pada saat presentasi, benar itu yang ditanyakan. Saat itu yang ditanyakan, dengan santai kita jawab, oh ini jawabannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Akhirnya apa kata orang lain? Lah kok bisa sampai segitu ya? Ternyata eh, Mbak Rani, kita ketahui bahwa dalam belajar itu ada namanya learning trajectory. Nah, learning trajectory itu supaya kita tidak panikan, maka kita harus mempersiapkan kemungkinan dari sebuah masalah yang akan kita hadapi. Jika kita menghadapi sebuah masalah ini, bagaimana alternatif solusi yang mungkin akan bisa kita lakukan? Bisa A, B, C, D. Saat kita ingin menyajikan sesuatu, mungkin akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan.
entah itu pertanyaan yang kritis atau pertanyaan yang apa mensupport dan seterusnya gitu kan. Bagaimana reaksi kita dari sebelumnya kita siapkan. Itulah namanya learning trajectory. Di saat kita sudah mempersiapkan itu, maka yakin insya Allah tidak akan adanya kegalauan atau tidak akan adanya bisa kita katakan kita apa ya ya demam sebelum kita tampil begitu. Oke, luar biasa Kak Eta dari Rani Iya, ke Rani. betul. Dari Rani ke Rani loh ya. Rani dan Rani. Ada Rani Rani lagi, dan 3 Rani Rani di lagi, sini. Rani dan Rani lagi ya. Masya Allah. Pertanyaannya bagus, jawabannya pun luar biasa kan ya, lengkap banget ya. Ini Ya, buat Kak Rani khusus nih, ini bisa langsung diaktualisasikan dalam kehidupannya, dalam komunitasnya, dalam institusinya, dalam kerjaannya, silakan ya. Luar biasa tadi jawaban dari Kak Rani. Kak Eta, gimana? Masih ada lagi yang ingin bertanya kepada ya, sahabat Will? silakan dulu. Mr. Silakan, Kak. Bako, halo? Ya. Silakan. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, 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 boleh. Oh, Jadi saya kayaknya menarik, semakin malam semakin menarik nih pembicaraannya. Yaitu katanya bagaimana cara kita supaya biar nggak panik. Nah, ini kalau seandainya kita berhadapan dengan situasi kerja yang mana misalnya apakah kita disalahkan ataukah kita dituntut untuk cepat selesai. Maka kalau dalam kehidupan yang nyata dulu pernah belajar psikologi, itu pernah diajarkan gini. Kata profesor saya, ketika kalian panik, maka diam sejenak. Apa yang harus dilakukan katanya? Yaitu tarik napas dalam-dalam dan perlahan. Nah, itu secara teknisnya. Kalau kita lagi nggak enak kok kayak gini ya saya, maka katanya tarik napas dalam-dalam dan perlahan. Kemudian keluarkan napas itu perlahan-lahan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua katanya perlu dilakukan itu bagaimana? Ini trik ini boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ada apa-apa, cepat duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan-lahan. Yang kedua, ubah pola pikir. Mengapa? Biasa kepanikan itu pikiran kita yang semakin jauh terbangnya. Padahal hal itu belum tentu terjadi, tetapi pikiran kita yang sudah macam-macam. Maka, contohlah, kadang pikiran muncul karena itu membayangkan hal terburuk yang akan terjadi. Padahal belum tentu. Nah, itu harus dirubah. Nah, jangan sampai kita biarkan pikiran kita itu berimajinasi menyebabkan kita itu down. Jangan. Ya, stop pikiran itu. Karena itu belum terjadi. Maka stop pikiran dan berpikirlah positif. Yang ketiga itu, yaitu kita harus fokus apa yang bisa dikontrol. Kita kontrol diri kita. Yang punya jasad itu kan kita. Yang punya pikiran itu kita. Kalau dalam bahasa saya seperti ini. Apakah mungkin seorang prajurit ataukah seorang pembantu mengontrol tuannya? Tidak mungkin memerintah tuannya. Pikiran kita, hayalan kita, itu adalah pembantu-pembantu kita. Maka siapa yang mengontrolnya? Kita. Kita ini adalah tuan dari pikiran kita. Kita ini adalah tuan dari kemampuan kita dalam beraktivitas, dalam bersikap, berucap kita tuannya. Bukan mereka, bukan pikiran, bukan ucapan, bukan hayalan yang jadi tuan kita. Untuk itu, maka kitalah yang mengontrolnya. Jangan pernah diperintah oleh pion, tetapi rajalah yang memerintah pion itu. Kita rajanya, pikiran kita adalah prajurit kita yang perlu kita perintah. Dan kita yang menentukannya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu ketika kita dalam keadaan suatu permasalahan, cari tempat sandaran. Siapa sandaran kita? Cari orang yang terpercaya. Yang bisa kita sampaikan curahan hati kita sehingga dia memberikan seperti ini masukannya. Tapi ingat, jangan sampai orang yang tempat kita mencurahkan segala sesuatu itu yaitu orang yang tidak terpercaya. Maka kita akan menambah permasalahan baru. Cari teman yang baik. Cari teman yang bisa memberikan solusi. Nah, apa permasalahan kita sampaikan kepada dia, menurut kamu gimana lah. Jadi di situ kita harus ada keterbukaan. Keterbukaan dengan
teman terdekat kita. Nah, dan yang terakhir yang sangat-sangat penting dan perlu kita lakukan sebagai orang yang beragama, apakah itu Kristen kah, Buddha kah, Hindu kah, Islam kah, siapapun yang beragama pasti memiliki Tuhan. Maka minta bantuan Tuhan untuk mendapatkan ketenangan. Seperti itu. Terima kasih. Waduh, luar biasa Kak Eta. Kok Kebayang udah nggak? kesimpulan? Kak Eta, Iya, kebayang nggak malam ini narsum dari Bariko ini rasanya kita kuliah hanya iya. beberapa menit, tapi ini 4 SKS loh. Iya ya, Padat ya, luar luar biasa. biasa. Yang Mm-mm. kedua, rasanya saya mendengarkan Anies Baswedan kedua, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Tangan dulu buat keempat narsum kita malam ini. Wow, keren. Kak Eta, ini kita akan makin dekat dengan di penghujung acara ya. Iya, betul-betul. Satu lagi pertanyaan kita buka, karena kalau misalkan sudah nggak ada yang bertanya, maka kita akan berikan kesempatan kepada 4 narsum untuk menyampaikan kesimpulan. Yes. Yes. Oke, satu lagi buat Satu kakak lagi. semua, boleh? Mumpung masih ada kesempatan, ya kan? Mumpung masih ada suasana pertemuan malam ini. Kak Rani ditahan dulu, jangan dulu dari Rani. Ya, sampai saya lagi yang muncul. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Boleh? Yuk, silakan yang lain. Atau ada yang ingin curhat terkait dengan human capital? Karena kalau Latif Hakim ini jujur ya, sahabat VLC, ini sulit banget untuk dapatkan waktu beliau karena sibuk banget ya. Ya, atau barangkali ada yang mau mampir di perusahaannya Kak Latif Hakim ini boleh. Oke, udah. Sepertinya nggak ada Kak Eta ya, sepertinya udah. Oke. Ya, karena waktu kita juga terbatas untuk Iya, sahabat betul. VLC. Mungkin setelah ini akan ada link daftar hadir yang akan kami share di grup. Ya, itu syarat untuk mendapatkan sertifikat VLC Indonesia. Jadi jangan sampai salah tulis. Jadi tolong dilengkapi dengan baik. Ya, Kak Eta, kita mulai dari mana nih untuk konklusi malam ini? Ya, tadi kan dari yang tertua nih. Ya, Sekarang dari yang termuda berarti dan yang terjauh berarti ya. Kak Wahyu, gimana Kak Wahyu? Kak Wahyu, silakan. Siap, Konklusi siap. malam ini seperti apa? Silakan. Suara saya kedengaran jelas nggak? Ini harus dipastikan ini. Ya, jelas, jelas, Kak jelas Wahyu sekali. kedengaran. Oke. Terima kasih. Mungkin kalimat pamungkas dari saya itu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu yang beragama, apapun itu yang beragama, yang hadir di sini, agama apapun itu, perbaiki kualitas hubunganmu dengan Tuhanmu, semuanya akan mengikuti. Hubungan orang kita dengan Tuhan kita sudah bagus, hubungan kita dengan orang tua kita sudah bagus, hubungan kita dengan orang terdekat kita sudah bagus, hubungan kita dengan lingkungan kerja kita bagus, dengan kualitas yang kita berikan, dengan kualitas diri kita yang kita kuasai, kita berikan dengan semaksimal mungkin. Omongan itu tidak akan habisnya sampai hari kiamat kita masih diomongin. Sampai hari kiamat kita masih diomongin. Tapi kalau hubungan kita sudah hubungan kita dengan Tuhan kita sudah kita perbaiki, yang lain akan mengikut. Dan kuncinya kita harus ikhlas dalam menjalankan sesuatu. Tidak ada eh, tidak ada pekerjaan, tidak ada eh, sesuatu yang menyusahkan kita kalau kita sudah bagus hubungan kita dengan Tuhan kita, insya Allah yang lain akan mengikuti kita. Itu dari saya pokoknya itu. Luar biasa Kak Eta. Wow. Sahabat Indonesia, kita tepuk tangan dulu konklusi yang sangat sakti dari Kak Wahyu.
Jadi entry point yang disampaikan oleh Kak Wahyu, yuk sahabat freelance Indonesia saat ini, yuk kita berjanji gimana caranya memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ya tentunya dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya Kak Ya, Eta. amin. Ya, benar. Baik, Setuju. kalau tadi Kak Eta udah ya mengundang dari Arab Saudi, kayaknya kita harus mampir dulu ke Kuala Lumpur ya. Nggak enak Oh, kalau kita boleh. nggak enak kalau kita nggak dapat Upin dan Ipinnya. Oke. Dari Kuala Ya, Lumpur, konklusinya seperti apa? Terima kasih Kak Bako. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam hidup kita perlu Tuhan. Dalam hidup juga kita perlu ciptaan. Jadi, sebagai seorang hamba, ketika kita diciptakan, yakinlah bahwa kita diciptakan itu sesuai dengan kapasitasnya dan tidak mungkin akan lebih. Kalau dalam bahasa agama Islam yang saya yakini itu, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya. Kalau dia tidak mau berubah, maka Tuhan pun tidak akan mau merubah orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Apapun yang kita hadapi, itu pasti bisa kita lalui. Ya. Apapun yang kita hadapi. Bahkan seberat apapun otak kita berpikir, belum ada sejarahnya kepala kita lepas. Mengapa? Saking beratnya memikirkan suatu permasalahan. Belum ada kepala kita lepas. Nah, itu membuktikan bahwa semua yang kita jalani itu pasti bisa kita lalui. Kunci yang tadi yang disampaikan oleh adik saya Wahyu, yaitu sabarlah. Dan yang terakhir, maka ikatlah dengan doa. Kalau sudah diikat dengan doa, biarlah doa kita itu bertarung di langit nanti. Siapa dulu yang akan dikabulkan. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Masya Allah, Kak Eta, luar senjata biasa. akhirnya senjata pamungkas dari Kuala Lumpur ya. Akhirnya Iya. keluar juga ya. Kak Riko Sidirma, luar biasa, ada 3 hal yang bisa ditarik Kak Eta ya. Tadi ini mungkin juga bisa dijabarkan dalam aktualisasi kehidupan kita. Yang pertama, yuk sahabat freelance Indonesia, bahwa manusia dicipta itu udah ada kadarnya, udah ada kapasitasnya. Terus yakin bahwa setiap ujian pasti ada solusinya. Dan jangan lupa ya, lengkapi hidup ini dengan doa. Ya, gitu kira-kira Kak Pak Bandriko Sudirman. Kak Eta, barangkali siapa lagi? Ya, ini siapa dulu nih? Kamarannya atau Kak Latifah? Kak Pinset deh, Latifah pinset. yang cantik yang terakhir, yang cantik yang terakhir. Oh, oke, siap. Silakan, Kak Marani. Baik. Teman-teman sekalian, kita itu pasti memiliki teman-teman yang lain. Betul ya? Kita, apapun posisi kita, pasti ada orang yang di atas kita, ataupun ada orang yang di bawah kita. Benar? Nah, apapun yang kita hadapi, pasti ada orang yang cemberut, ada orang yang tersenyum. Betul? Nah, oleh sebab itu, saya suka dengan salah satu hadis Nabi. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunaffiru. Permudahlah dan janganlah mempersulit, gembirakan dan janganlah menakut-nakuti. Apapun posisi kita, kalau kita bisa mempermudah orang lain, ayo kita permudah. Ngapain kita persulit? Kalau kita bisa membuat orang lain senyum, ngapain kita buat orang lain cemberut? Apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita. Bagaimanapun caranya, yuk daripada orang lain cemberut, mendingan kita buat orang lain tersenyum. Karena apa? Akal kita senantiasa berjalan. Sehingga akal itu akan nyambung sarafnya satu demi satu, miliaran saraf akan tersambung semua. Terima kasih. Wah, luar biasa. Kak Eta, hati-hati Ya. loh. Itu bisa jadi ancaman juga loh ya. Kak Eta kan lagi sekarang udah jadi pengawas tuh. Jangan mudah mempersulit ya. Oh, dong. Ya. Kok jadi saya? Enggak. Ini kayaknya nggak mau jor-joran aja. Ya, dia
banget penyampaiannya kan ya. Iya, betul. Tapi apapun itu Kak Eta, kita mengamini bahwa yang disampaikan Kak Maharani itu tentu faktanya demikian bahwa yuk kita Iya, jangan kalau memang bisa dimudahkan kenapa enggak gitu kan iya, ya. Ya kan? bisa mudah. Cuma memang Betul, cuma betul. memang ada hal tertentu yang harus sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Ya kan gitu ya. Iya, benar. Oke, baik Kak Eta, terakhir konklusi paling pamungkas ya. Ini dari Bali langsung loh ya. Jangan lupa salam salam buat bule-bule yang ada di sana ya, Pak Le. Oke, dari Bali ya, bagaimana konklusi malam ini? Kak Latifah Klinzi, silakan. Jadi, terima kasih, Mr. Bako, Pak Eta. Conclusion malam ini adalah singkat saja, ketika kita mau membangun human capital atau membangun sebuah environment yang positif, yang memiliki tujuan akhir yang sama gitu. Yang utama adalah why. Sama-sama memahami why-nya dulu. Tujuan akhirnya itu apa sih? Ketika kita sesama tim, sama rekan, sudah memahami apa sih makna, apa ujungnya nanti dari kita menjalankan peran ini, nanti akan sangat mudah menggapainya. Bagaimanapun caranya, ataupun bagaimana tantangan yang akan kita hadapi, insya Allah. Dan pasti untuk tidak lupa juga dengan tadi pesan-pesan yang dari kakak-kakak sampaikan, ridho orang tua, nilai keikhlasan, kemudian juga meminta ridho juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga menjadi kunci-kunci untuk kita bisa membangun human capital. Seperti itu, Mr. Bato dan Kaita dari Latifa. Luar biasa. Waduh. Wow. Kunci loh ya. The bigger the why, the easier the how. Apapun, ya bagaimanapun bentuk masalahnya, akan selalu ada cara yang terbaik ya, yang termudah ya. Mungkin kira-kira begitu Kak Latifah ini ya. Ini pamungkas semua Kak Eta ya, Masya Allah. Iya. Untuk narsum kita malam ini, tetap aja standby dulu ya di studio masing-masing. Kita akan mendengarkan Kak Eta. Kak Eta silakan dicopot satu orang ya. Silakan. Siapa ya? Ya, silakan Saya dicopot pilih satu yang orang. perempuan apa yang laki-laki nih? Terserah deh Kak Eta, mau perempuan dulu atau laki. Copot dulu satu orang untuk memberikan testimoni. Oke, siap. Di sini ada Bu Erlinda atau Bu Helen atau Bu Nurul atau Pak Ade Rahmat deh. Ayo, kira-kira siapa? Izin Bu Noberta Oh lagi di ya, jalan Bu. Saya lagi muncul di juga jalan Bu. akhirnya. Mohon maaf Bu. Mohon maaf lagi di jalan Bu. Jadi agak Oke, mohon maaf tapi luar biasa ini. siap-siap. Mungkin bisa di ke yang lain dulu kali Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih. Oke, siap Pak Ade. Hati-hati Oke, di jalan Pak Ade. ya, hati-hati di jalan, sedang di jalan soalnya. Siapa ya? Ini Boleh. sebenarnya ada yang jauh ini dari Kebumen nih. Ada Pak Fron. Ya, silakan. Langsung aja disapa Kak Eta. Halo, Pak Ahmad Fufron. Apa kabarnya? Masih stay di tempat? Halo? Ya, sepertinya sedang tidak baik-baik saja sinyalnya. Ya, atau mungkin dibuka dulu sama Kak Rani nih. Kalau Kak Rani itu harusnya ke Kak Rani lagi ya. Dari Rani ke Rani Ya, ya. oke. Mana Kak Rani kok tidak terlihat di saya ya? Kak Rani, ada Kak Rani. Kak Rani itu ada Kak Eta. Kak Rani boleh Oh, boleh oke. Kak Rani Silakan. boleh berikan testimoni buat terkhusus buat buat Kak Maharani malam ini. Kesannya seperti apa? Halo? Ya, Kak Eta kayaknya Kak Rani lagi Oh, dibuka bermasalah. dulu. Ya. Oh, oke. Ya, sudah? Oh ya, Saya sudah. yang dipanggil ya. Ya, Dipanggil ya. ya. Saya dipanggil untuk kasih testimoni malam ini. Ya, Ya, silakan. testimoni Kan? buat Testimoni. buat Kak Marani. Jadi namanya di sini ada 3 orang. Oke.
terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni untuk para pemirsa pada malam hari ini. Sejauh ini menurut saya sungguh sangat luar biasa dengan wawasan yang memukau dan sangat memberikan inspirasi bagi kaum-kaum sudah hadir di Zoom ini, dan semoga lebih baik ke depannya untuk memberikan hasil yang lebih berdampak buat kita semua. Terima kasih semuanya, sungguh luar biasa. Luar biasa ya. Oke, Luar biasa terima ada kasih inspirasi Kak yang Rani. didapatkan dari Kak Rani. Oke, Kak Eta, saya copot satu orang lagi ya. Ini mungkin Oke, langsung cepat. boleh. Oke, Dia saya sudah buka lotre kamera. aja. Saya pengen Kak Deden Basuki. Kak Deden Basuki, Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, Kak Deden Basuki dari awal sampai saat ini sampai akhir saya lihat terpantau terus, sangat menikmati. Nah, barangkali ada kesan khusus nih ya, atau testimoni khusus nih dari Kak Deden Basuki buat Abang Riko Sudirman. Saya sampaikan secara umum saja ya. Jadi human capital itu bukan satu-satunya jaminan untuk mencapai sukses salah satu organisasi mencapai tujuannya, tetapi harus dibarengi dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Kak Deden Basuki, sepertinya udah sangat menyentuh pemahaman yang disampaikan oleh Kak Riko Sudirman ya. Iya, betul. Jadi human capital itu bukan satu-satunya loh ya, tapi harus dibarengi dengan kematangan spiritual. Luar biasa ya. Karena pada kenyataannya human capitalnya ya sangat tinggi, tapi kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, para koruptor itu orang-orang pintar dia. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Kak Deden Basuki. Saya nggak berani membahas tentang koruptor di VLC Indonesia ya. Tapi luar biasa betul yang disampaikan Kak Deden Basuki, tetap standby. Nah, Kak Eta dua lagi. Kita copot mungkin Oke, di sini ada yang buka kamera nih. Ada Kak Silakan. Suri sama Kak Nurul. Silakan Kak Eta. Ya, Kak Suri gimana? Siap? Halo Kak, boleh dibuka dulu? Masih raise hand, Kak? Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Ya. Pakai dua ya. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Eta dan Mr. Bako. Alhamdulillah acara pada malam hari ini yang diselenggarakan VLC Indonesia itu sangat-sangat bermanfaat ya, dan ini merupakan hal ilmu yang sangat yang kita dapatkan itu daging semua gitu ya teman-teman. Jadi saya salut kepada seluruh rekan-rekan yang telah berhadir sampai akhir ya, mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari pemateri kita yang sangat hebat ya. Ada Pak Mahrani, ada Kak Queen juga tadi ya, sama ada Pak Riko. Semoga acara serupa ini tetap dijalankan oleh VLC Indonesia dan terus ramai ya, terus kita ramaikan untuk mendapatkan ilmu begitu. Benar sekali sebagaimana yang dikatakan oleh Kak Mahrani tadi ya, bahwa beliau tuh menutup dengan mempermudahlah urusan seseorang itu. Kalau kita mempermudah urusan orang, maka urusan kita juga akan mudah gitu ya. Oke, top untuk Mr. Bako, keren untuk VLC Indonesia, semangat terus. Itu aja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Suri ya, Kak Suri Maulida udah memberikan testimoni untuk malam ini. Terakhir nih, wanita cantik kita akan mendengarkan ya. Kita mau copotnya satu lagi ya. Siapa nih? Kak Felix atau Bapak Felix Haryanto? Bapak Felix. Pak Felix. Pak Felix. Atau barangkali Kak siapa nih? Kak Alosius. Siapa ini? Alosius. Oh iya. Kak Aloy. Ya. Halo. Dan juga kepada seluruh VLC untuk sudah. Alosius. Halo. Kak Alosius
Kusnadi, ya dari tadi menyimak dari awal sampai sekarang, kira-kira kesan yang bisa disampaikan buat kita, khususnya kepada Kak Latifah Queen apa nih? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah didapatkan pada malam hari ini. Keempat pemateri itu sangat luar biasa dan hebat. Jadi menurut pengalaman yang saya dapatkan pada malam hari ini, semoga human capital ini tidak berhenti pada malam hari ini, tetap berlanjut. Terima kasih. Oh, luar biasa. Itu artinya, Kayaknya ya. Kak Eta, itu artinya VLC jangan berhenti untuk menginspirasi orang gitu loh ya. Keren, ya memang harus begitu harusnya. Tuh, udah dapat pesan tuh, Mr. Bako. PLC-nya jangan sampai berhenti, Ya, terus ya jalan. dong. Biar terus Berjalan. menginspirasi gitu kan. Kak Eta, Oke, kita udah di ujung acara. ujung Nah, acara. mungkin kita akan menyimpulkan. Oke, baik. Mungkin dimulai dari Kak Eta dulu atau saya nih untuk menyimpulkan? Mr. Bako, Oh, dari Mr. Bako dulu. Buat Kak Latifah ya, mungkin buka kamera karena setelah ini kita akan foto uh, bersama. ya kepada seluruh sahabat mungkin buka on camera. Nah, ini mungkin dari apa yang disampaikan oleh 4 pembicara kita malam ini dari awal sampai akhir, ternyata saya bisa memberikan satu atau sekelumit konklusi dalam bincang santai VLC Indonesia dengan judul Tips Membangun Human Capital. Nah, sebelumnya mungkin bisa dicatat, lalu bisa dijadikan status malam ini. Ya, dengarkan baik-baik bahwa kalau Anda bukan berasal dari keluarga yang privilege-nya bagus, harta, bahkan jabatan, mau nggak mau, Anda harus membangun privilege Anda sendiri. Ya, itu dari saya. Mau nggak mau, kita harus membangun privilege kita harus membangun keistimewaan kita, biar apa? Kita bisa menjadi manusia yang selayaknya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu dari saya, Kak Eta. Kalau Kak Eta, Wow, ya, kok ini sudah diambil semua? masa sih? Silakan Kak Eta. Oke, baik, terima kasih. Ini semuanya luar biasa. Saya jadi bingung mau ngomongnya apa. Cuman yang pasti malam ini semuanya yang terbaik karena tidak ada kita ini yang tidak ada yang tidak baik gitu. Pasti semua yang terbaik karena diberi kesehatan, diberi semuanya. Intinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan kita bisa memberikan yang terbaik kepada semua orang, walaupun memang ada sedikit rintangan, namun setiap rintangan itu pasti akan kita lalui dengan memiliki senyum dan teruslah bergerak. Demikian dari saya, terima Luar kasih. biasa. Nah, Kak Eta, sahabat VLC terakhir, time is money, but money is not time. Perhatikan, waktu adalah uang bukan waktu. Kamu bisa menghitung berapa sisa duit kamu, tapi kamu nggak bisa menghitung berapa sisa usia kamu. Itu ya. Dan usia itu hanya angka. Ya, itu mungkin kesimpulan malam ini. Time is money, but money is not time. Terima kasih kami ucapkan buat seluruh sahabat VLC Indonesia. Tetap jangan lupa follow Instagram VLC Indonesia. Nanti akan ada syarat utama untuk pengisian link daftar hadir malam ini. Buat Kak Riko Sudirman, Bang Riko Sudirman, sehat selalu di